hajjuhu sallallahu alaihi wasallam hajjuhu ai hadza hajjuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu hajinya Kanjeng Nabi. Wahajja dan telah berhaji Wahajja dan telah berhaji siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahajja dan telah berhaji siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fardil haji setelah kewajibannya haji. Setelah wajibnya haji atau setelah fardu haji. Ba'da fardil haji setelah fardu haji hajatan akan haji wahidatan yang satu. Hajatan akan haji wahidatan yang satu. Wa qabla dzalika dan sebelum setelah itu. Sebelum setelah itu tuh maksudnya tuh sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Jadi Kanjeng Nabi itu di Mekah waktu itu, di Mekah. Marota ini dua kali. Jadi sebelum Nabi hijrah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu di Mekah udah melaksanakan haji dua kali. Begitu. Tapi ketika beliau setelah hijrah, beliau melaksanakan haji cuma satu kali. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam wa kharaja dan keluar siapa Kanjeng Nabi wa kharaja dan keluar siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i pada haji wada. Wada ini artinya perpisahan ya, haji terakhir Kanjeng Nabi. Naharon halnya pada siang hari, ba'da ang tarojja, ba'da antarojala setelah menuju ke bawah. Tarojalo itu menuju ke bawah atau mendarat. Ya, mendarat tarojalo itu mendarat atau menuju ke bawah. Jadi beliau tuh posisinya di atas terus beliau turun ke bawah gitu. Ba'da ang tarojala setelah selesainya beliau turun. Ba'da ang tarojala setelah beliau mendarat, udah begitu aja. Ba'da ang tarojala setelah beliau mendarat. Waddahana dan memakai minyak wangi siapa beliau. Watatoyyaba dan memakai wewangian siapa beliau. Watatoyyaba dan memakai wewangian siapa beliau. Waddahana ini artinya memakai minyak wangi. Terus tatoyyaba ini juga memakai minyak wangi, tapi bukan minyak wangi ini ya. Waddahana ini artinya memakai minyak. Belum jelas tuh minyak apa. Kalau watatoyyaba udah jelas itu memakai minyak ya yang minyak wangi kayak gitu. Fabata kemudian berdiam siapa Kanjeng Nabi. Fabata maka berdiam siapa Kanjeng Nabi. Bidil Hulaifati yaitu di Dzulhulaifah. Bidil Hulaifati yaitu di tempat Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu miqatu ahlil Madinatil Munawwarah, tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi sebagai pintu masuk untuk melalui haji dan umroh. Jadi Dzulhulaifah itu kayak semacam pintu masuk untuk melalui haji dan umroh, itu lewatnya namanya Dzulhulaifah. Itu kalau nanti kita haji itu tahulah. Wa qala dan telah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Wa qala dan telah bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani lailatan. Atani telah datang ni akan diriku al-lailata halnya pada suatu malam. Al-lailata halnya pada suatu malam. Atin datang min Robbi dari Tuhanku. Faqala maka berkata
Maka berkata siapa Allah, Sholli, solatlah wahai engkau, solatlah siapa engkau kanjeng Nabi, fi hadhil wadil mubaraki di lembah yang diberkahi ini. Fi hadzal wadil mubaraki, di lembah yang diberkahi ini. Wadi Mubarak itu tempatnya di Madinah, atau disebut juga dengan Wadi Akik. Wadi Akik. Wakul dan katakanlah, ini Allah ini bilang ke Kanjeng Nabi, wakul dan katakanlah, umrotan akan umroh fi hajjatin dalam haji. Jadi umrohnya itu sekalian sama haji. Fa ahrama, maka berihram siapa Kanjeng Nabi, bihima dengan umroh dan haji, qorinan halnya berbarengan. Tidak ada haji ikron, haji korin, ya, haji korin. Jadi umroh dan hajinya itu bareng. Wadakhala sallallahu alaihi wasallam, wadakhala dan memasuki siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Makkah akan kota Mekah, yaumal ahadi pada hari Ahad, hari Minggu, bukrotan halnya di waktu pagi, min kadain dari daerah Kada, min saniyatil ulia dari bukit ulia, dari bukit ulia, watofa dan telah tawaf siapa Kanjeng Nabi lil kudumi untuk kedatangan, faromala dan berlari-lari kecil siapa Kanjeng Nabi, salasan dengan 3, wa masya dan berjalan siapa Kanjeng Nabi, arba'an dengan 4. Summa kemudian kharaja keluar siapa Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ila sofa kepada sofa, ke sofa. Fasa'a kemudian melakukan sa'i siapa Kanjeng Nabi. Rokiban halnya dengan mengendarai. Summa kemudian amara memerintahkan siapa yang Nabi, man akan orang lam yusik agar tidak menyembelih, al hadya akan sembelihan, lam yasuk sako yasuku itu artinya membawa. Summa kemudian amaro telah memerintahkan siapa Kanjeng Nabi, man akan orang lam yasuk agar tidak membawa, al hadya akan sembelihan. Kenapa enggak boleh bawa sembelihan? Bifaskhil haji, karena dapat membatalkan haji. Ilal umrati, terhadap umroh. Wa nazala kemudian beliau turun bi'a'lal hajuni, dari atas gunung Hajun ini nama gunung. Wa nazala dan telah turun siapa Kanjeng Nabi bi'a'lal hajuni, dari atas gunung Hajun. Falamma maka ketika karena ada apa yaumut tarwiyati, hari tarwiyah itu adanya 8 Dzulhijjah. Tarwiyah sendiri itu artinya itu bisa berpikir, bisa merenung. Hari tarwiyah. Tawajjaha pergi siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Mina, pergi ke Mina. Fasolah kemudian salat siapa Kanjeng Nabi, biha di Mina, az-zuhra akan salat zuhur, wal asra dan salat asar,
wal maghriba dan salat maghrib, wal isya dan salat isya, wa bata dan menginap siapa Kanjeng Nabi, wa bata dan menginap siapa Kanjeng Nabi. Bata itu mendiam ya, diam bata itu, menginap juga bisa. Wa bata menginap siapa Kanjeng Nabi, biha di Mina, biha di Mina. Wa dan kemudian wa dan salat siapa Kanjeng Nabi, biha di Mina, biha di Mina, as-subha akan salat subuh. Falamma maka ketika tola'ati syamsu tola'at terbit apa asyamsu matahari, tola'at terbit apa asyamsu matahari, saro pergi siapa Kanjeng Nabi ila Arafata ke Arafah, waduribat dan dibuatnya, waduribat dan dibuatnya, waduribat dan dibuatnya kubatuhu akan kubatuhu kubahnya Kanjeng Nabi, kubatuhu kubahnya Kanjeng Nabi, binamirota, binamirota di Gunung Namiroh, binamirota di Gunung Namiroh, gunung kecil. Namiroh itu gunung kecil. Fa'aqama kemudian beliau bangun, fa'aqama kemudian fa'aqama maka Nabi bangun, fa'aqama maka Nabi bangun biha dari Arafah. Udah nyampe Arafah, beliau bikin kubah, terus kemudian beliau bangun, hatta zalat sampai tergelincir, hatta zalat sampai tergelincir apa asyamsu matahari. Fakhotoba, fakhotoba kemudian beliau berkhutbah an-nasa akan manusia. Wa khotoba dan fakhotoba maka berkhutbah siapa Kanjeng Nabi, fakhotoba maka berkhutbah siapa Kanjeng Nabi an-nasa akan manusia, wa sholat dan sholat siapa Kanjeng Nabi bihim dengan manusia, bihim dengan nas, bihi dengan anas dengan manusia, az-zuhra akan salat zuhur, wal asr dan salat asar, bi adzanin dengan azan, wa iqamat wa iqamataini dan dua iqamah, dua qomat. Summa kemudian roha beristirahat siapa Kanjeng Nabi, roha beristirahat siapa Kanjeng Nabi ilal mauqifi pada tempat pemberhentian, ilal mauqifi pada tempat pemberhentian, walam yazal dan terus, walam yazal dan terus, terus menerus, walam yazal dan terus menerus yad'u berdoa siapa Kanjeng Nabi, wa yuhalilu dan membaca tahlil siapa Kanjeng Nabi, wa yukabbiru dan membaca takbir siapa Kanjeng Nabi, hatta zagot, hatta sampai zagot, zagoti syamsu zagot, zagot memutar apa asyamsu matahari. Suma kemudian summa kemudian dafa'a, dafa'a itu kalau di sini artinya pergi ya. Dafa'a pergi siapa Kanjeng Nabi ilal Muzdalifati ke Muzdalifah ba'dal ghurubi setelah 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 tenggelam, ba'dal ghurubi setelah tenggelamnya matahari. Wabata dan berdiam, menginap siapa Kanjeng Nabi biha di Muzdalifah, biha di Muzdalifah, wa sholat dan sholat siapa Kanjeng Nabi asubha akan sholat subuh. Summa kemudian waqafa berhenti siapa Kanjeng Nabi bil masy'aril haram di masy'arul haram atau Masjidil Haram, hatta asfaro, hatta sampai asfaro sore, asfaro sore. Summa kemudian dafa'a pergi siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari, qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari, ila Mina ke Mina, ila Mina ke Mina, faroma
maka melempar siapa Kanjeng Nabi jamratul aqobah jamratul aqobah bisa bihasoyatin dengan 7 beberapa batu, bisa bihasoyatin dengan 7 beberapa batu. Wafi salah sati ayamin dan 3 beberapa hari, wafi salah sati ayami tasyriki dan pada 3 hari tasyrik, wafi salah sati ayami tasyriki dan pada 3 hari tasyrik, karena ada siapa Nabi yarmi melempar siapa Nabi fi kulli yaumin di setiap harinya, minha dari jamratul aqobah, minha itu dari jamratul minha dari jamratul aqobah, al jamarati akan beberapa jamroh, asalasa yang 3, al jamarati akan beberapa jamroh asalasa yang 3. Ya kan ada jamroh wusto, ada jamroh ula kan. Itulah masalah haji lah. Masyian halnya sambil berjalan. Masyian halnya sambil berjalan bisa bain dengan 7, bisa sabiin dengan 7 masing-masing 7 maksudnya. Yabda'u memulai siapa Kanjeng Nabi billati dengan tali meninggalkan al khaufa akan masjid. Jadi dimulai dengan meninggalkan masjid. Tali meninggalkan. Summa kemudian bil wusto dengan jamratul wusto. Summa kemudian bi jamratil aqobati dengan jamratul aqobah. Wa yutilu dan memanjangkan siapa Kanjeng Nabi doa akan doa ingdal ula pada jamratul aqobah yang pertama, wasaniyati dan jamratul aqobah yang kedua. Wa naharo dan menyembelih siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naharo dan menyembelih siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma nuzulihi di hari sampainya Kanjeng Nabi, yauma nuzulihi di hari sampainya Kanjeng Nabi, yauma nuzulihi di hari sampainya Kanjeng Nabi, Mina akan Mina, wa afadu dan melakukan tawaf ifadah, wa afadu dan melakukan tawaf ifadah ilal baiti, wa afadu dan melakukan tawaf ifadah siapa Kanjeng Nabi ilal baiti ke Baitullah, ilal baiti ke Baitullah. Fatawafa maka tawaf siapa Kanjeng Nabi bihi, fatawafa maka tawaf bihi dengan Kanjeng Nabi sab'an akan 7 kali tawaf. Suma kemudian mendatangi siapa Kanjeng Nabi, as-siqayata akan waduk. Waduk itu tempat air yang besar itu, yang waduk kan waduk Jatiluhur, waduk ini waduk as-siqayata akan waduk. Fastasqa maka meminum siapa Kanjeng Nabi, minum air Zam-Zam. Suma kemudian roja'a pulang siapa Kanjeng Nabi ila Mina ke Mina. Suma kemudian nafaro itu artinya bisa muncul, bisa sendirian. Nafar bisa golongan. Suma kemudian nafaro muncul siapa Kanjeng Nabi fil yaumi salis pada hari yang ketiga. Fanazala maka turun siapa Kanjeng Nabi al-muhassab akan tempat yang banyak batunya. Al-muhassab itu tempat yang banyak batunya. Tempat itu biasa digunain buat membangun Mekah. Ya, al-muhassab itu tempat yang banyak batu. Di hari yang ketiga beliau keluar, muncul, kemudian beliau turun dari muhassab, turun dari tempat yang banyak batunya. Wa a'maro
dan mengumrohkan Aisyah akan Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi juga mengajak Aisyah untuk umroh. Wa a'maru dan mengumrohkan siapa Kanjeng Nabi Aisyah akan Aisyah radhiyallahu anha minat Tanaim dari Masjid Tanaim. Jadi daerah Mekah itu ada Masjid Tanaim. Masjid Tanaim atau juga disebut Masjid Sayyidah Aisyah. Itu letaknya itu sebelah barat dari Mekah. Suma kemudian Amara memerintahkan siapa Kanjeng Nabi? Amara memerintahkan siapa Kanjeng Nabi birohili dengan berjalan. Birohili dengan berjalan. Suma kemudian tawaf siapa Kanjeng Nabi lil wada'i untuk perpisahan. Lil wada'i tawaf wada untuk perpisahan. Watawajah dan pergi siapa Kanjeng Nabi ilal Madinati pergi ke Madinah. Ilal Madinati ke Madinah. Wa amma umaruhu wa adapun umrohnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma umaruhu adapun umrohnya Kanjeng Nabi fa arbaun maka itu 4. Jadi beliau ini 4 kali umroh. Kulluha semua dari umroh itu, kulluha semua dari umroh itu fi Dzulqa'dati itu dilakukan beliau di bulan Dzulqa'dah. Jadi ini masalah hajinya beliau ya. Aneh juga belum baca terlalu dalam tentang ini ya. Jadi sekilas saja. Wa hajja sallallahu alaihi wasallam ba'da fardil haji hajjatan wahidatan wa qabla dzalika marrataini. Jadi maksudnya Nabi ini melakukan haji ini cuma sekali. Pernah 2 kali. Tapi itu waktu beliau di Mekah. Jadi sebelum beliau hijrah. Sebelum beliau hijrah beliau melakukan haji 2 kali. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada naharan ba'da an tarajjala wa dahana wa tatayyaba. Kemudian pada siang hari ketika beliau melakukan haji wada, beliau turun dari atas, beliau menggunakan wewangian, kemudian beliau tinggal fabata bidil hulaifah, beliau tinggal di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini semacam gerbang pintu. Sejarahnya ini Dzulhulaifah ini mikot ahli Madinah. Tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi waktu yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi sebagai awal mula untuk melaksanakan haji atau umroh atau haji dan umroh. Jadi harus berdiam diri di Dzulhulaifah dulu kalau mau haji itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atani lailata atin min rabbi faqal. Kanjeng Nabi bersabda, telah datang kepadaku malam di mana atani lailah, telah datang kepadaku malam di mana malam itu Tuhan itu bilang, apa katanya Tuhan? Faqala sholli fi hadzal wadil mubarak. Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sholatlah di wadi mubarak ini. Disuruh sholat di wadi mubarak. Wadi mubarak itu kalau di sini tulisannya itu di Wadi Akik. Wadi Akik. Coba kalau misalkan pengen tahu cari aja di internet itu Wadi Akik itu di mana. Soalnya kan ini juga belum pernah haji ini. Wakul dan katanya Allah ke Kanjeng Nabi, wakul dan katakanlah umrotan fi hajj. Umrotan fi hajjah. Umroh di dalam haji, maksudnya itu umroh sama hajinya itu berbarengan gitu. Itu biasanya di dalam ilmu manasik haji itu disebut haji korin. Fa ahrama bihima qorinan, maka Kanjeng Nabi berihram umroh dan haji tersebut ihram secara berbarengan. Haji korin. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal ahad bukratan min kada'in min saniyatil ulya wa tafalil qudum faramala salasan wa masya arba'an. Kanjeng Nabi keluar dari Mekah
Pagi-pagi banget beliau keluar dari Mekah, kala itu hari Minggu. Beliau itu pergi dari Kada, Kada itu nama daerah, pergi ke Bukit Ulia. Nah, itu nggak tahu lah di mana Bukit Ulia. Kemudian beliau melaksanakan tawaf untuk pertama kalinya. Istilah haji sekarangnya itu namanya tawaf kudum. Nah, kemudian beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berlari-lari biasa 4 kali. Faramala salasan wa masya arba'an. Tsumma kharaja ila Safa fasa'a rakiban tsumma amara man lam yasukil hajya bi faskhil haji ila al-umrah. Beliau keluar dari Bukit Sofa. Saniyatul Ulia ini apa Bukit Sofa ya? Kurang paham juga nih. Enaknya praktek langsung kita ke sana nih. Beliau pergi ke Sofa, kemudian beliau melaksanakan sa'i dengan mengendarai unta. Jadi kan sa'i itu sebenarnya tuh fungsinya itu untuk mengingatkan kita untuk terus berusaha gitu. Tapi emang ada riwayat di mana ketika sa'i beliau ini menggunakan kendaraan gitu. Makanya boleh-boleh aja kalau misalkan pengen pakai mobil gitu sa'inya nanti kalau kita naik haji gitu ya kan. Suma amaro malamnya sukil hadiah bifaskhil haji adalah umrah. Kemudian Rasulullah ini melarang orang membawa apa al hadiah tadi saya aneh yang ngerti ini. Sembelihan. Beliau melarang orang membawa sembelihan. Kenapa? Kenapa dilarang? Takut nanti hajinya itu batal. Jadi nggak boleh memburu binatang, nggak boleh. Wa nazala bi'alal hajun wa nazala. Beliau turun. Sehabis melakukan sa'i beliau turun dari Gunung Hajun. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjaha sallallahu alaihi wasallam ila Mina fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya fa bata biha wa shalla biha subh. Kemudian datanglah hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu 8 Dzulhijjah ya. Nah, di 8 Dzulhijjah ini, di hari tarwiyah ini beliau pergi ke Mina. Beliau melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan menginap di sana, salat subuh juga di sana. Falamma tala'ati syamsu sara ila Arafah wa duribat qubbatuhu sallallahu alaihi wasallam bin namirah fa aqama biha hatta zalati syamsu fa khataba an-nas wa shalla bihim dhuhra wal asra bi adzanin wa iqamatain. Kemudian setelah terbitnya matahari beliau melanjutkan perjalanan ke Arafah sampai di gunung kecil ya, gunung kecil yang bernama Namirah itu beliau bikin kubah. Di Namirah itu gunung kecil dekat Masjid Arafah. Jadi ada Masjid Namirah, ada Masjid Arafah. Masjid Arafah juga kadang-kadang disebut dengan Masjid Namirah. Nah, di daerah itu dekat-dekat situ sebelah baratnya itu ada gunung kecil, Gunung Namirah. Beliau bikin kubah di situ. Fa'aqama biha hatta zalati syams. Kemudian beliau setelah matahari zala hilang ya, tenggelam. Setelah matahari tenggelam, beliau bangun. Fa khotoban nas wa shalla bihim dhuhra wal asr bi adzanin wa iqamatain. Berarti keesokan harinya Nabi itu khutbah. Beliau melakukan sholat zuhur, sholat asar dengan sekali azan dan 2 iqamah. Gimana ini? Zuhur asar. Oh iya. Jadi itu azan zuhur. Habis itu beliau khutbah sampai asar.
asarnya nggak azan lagi, terus qomat, jadi qomatnya 2 kali, azannya sekali kayak gitu. Azannya di zuhur doang, terus qomatnya zuhur sama asar kayak gitu. Cuma kemudian roha ilal mauqif, beliau istirahat di tempat pemberhentian. Walam yazal yad'u wa yuhallil wa yukabbir hatta zagati syams. Tidak henti-hentinya beliau melakukan membaca tahlil, membaca takbir sampai matahari berputar. Artinya sampai matahari itu ke siang hari atau ke sore hari. Summa dafa'a ilal Muzdalifati ba'dal ghurub. Hmm. Kemudian beliau pergi ke Muzdalifah setelah maghrib. Ghurub itu waktu-waktunya mataharinya tenggelam. Wabata biha wa sholat subha. Jadi beliau pergi ke Muzdalifah setelah subuh, beliau menginap di sana dan sholat subuh juga di sana. Tsumma waqafa bil masy'aril haram hatta asfar. Kemudian beliau berdiam diri di Masjidil Haram sampai sore. Tsumma dafa'a sallallahu alaihi wasallam qabla tulu'i syamsi ila Mina. Kemudian beliau pergi sebelum terbitnya matahari itu, beliau pergi ke Mina. Jadi di Masjidil Haram sampai sore, terus sebelum subuh itu beliau udah pergi ke Mina. Wa rama jamratul aqabati bi sab'i hasayat wa fi salasati ayami tasyrik kana yarmi fi kulli yawm min hal jamarati salas masyian bisa min sab'in. Kemudian setelah beliau pergi ke Mina, beliau melakukan akobah. Ada 7 batu kerikil. 3, 3, 3, 6, 7. Dan di hari-hari tasyrik itu melakukan jamroh 3 kali ya. Jamroh jamroh akobah ini jamroh terakhir. Jamroh pertama, jamroh wusta, jamroh akobah. Itu dilakukan masyian bisab'in sab'in, jalan 7 kali, jalan 7 kali. Itu kurang paham juga nih. Pokoknya itu enaknya itu kalau belajar manasik haji paham ini. Terus juga dikasih gambaran di sana ini paham ini. Yabda'u billati talil khawfa thumma bil wusta thumma bi jumratil aqabati wa yutilu du'a indal ula wa tsaniyah. Kemudian Rasulullah memulai jumrah wusta dengan meninggalkan masjid, kemudian jumrah aqabah, dan di saat-saat itu beliau terus berdoa. Jadi ketika jumrah ula dan sani itu beliau terus berdoa. Wa nahara sallallahu alaihi wasallam yauma nuzulihi Mina. Kemudian setelah beliau sampai di Mina, beliau menyembelih. Wa afadu ilal baiti fatafa bihi sab'an summa ata siqayata fastasqa summa raja'a ila Mina. Kemudian beliau melakukan tawaf ifadah, tawaf 7 kali, kemudian mendatangi waduk dan di situ beliau minum air zam-zam. Kemudian pulang lagi ke Mina. Summa nafar fil yaumi salis wa nazala al-muhassaba wa a'mara Aisyah radhiyallahu anha min at-ta'mim summa amara birrahil. Kemudian beliau muncul di hari ketiga atau datang di hari ketiga beserta rombongannya. Beliau tinggal di Muhassab. Muhassab itu tempat yang banyak batu yang biasa dilakukan sekarang itu buat perluasan bangunan di daerah Mekah. Muhassab itu. Beliau sampai Muhassab di hari yang ketiga. Muhassab. Dan di situ beliau mengumrohkan Aisyah dari Tanaim, dari Masjid Tanaim. Masjid Tanaim ini sekarang juga disebut dengan Masjid Sayyidah Aisyah. Summa amara birrahil, kemudian Nabi memerintahkan Aisyah untuk berjalan. Summa tafa lil wada wa tawajjaha ilal Madinah.
Kemudian Nabi tawaf wada, tawaf perpisahan untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu beliau pergi ke Madinah. 3 bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Wa amma umaruhu sallallahu alaihi wasallam fa arba'un kulluha fi dzilqa'dah. Adapun umrahnya Kanjeng Nabi itu dilaksanakan 4 kali. 4 kali itu beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. 5 kali sama ini, cuma 5 kali yang ini mah umrohnya campur haji. Sebelumnya beliau itu Dzulqa'dahnya itu sebelumnya beliau itu pernah melaksanakan umroh selama 4 kali, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Ya, kurang lebih kayak gitulah masalah haji, soalnya kita juga belum haji ya, jadi kita nggak bisa jelasin secara gembleng. Walaupun kita juga bisa jelasin secara gembleng juga, yang dijelasin juga belum lihat, jadi agak susah. Pokoknya ini cerita tentang haji wada, haji terakhir beliau. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ane ulangi biar lebih ringkas kali ya, ini kepanjangan apa gimana. Takut ada yang salah juga, jadi ane ulangi masalah ini, bab haji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qal hajjuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu hajinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hajja, dan telah berhaji siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da fardil haji, setelah fardunya haji, hajatan akan haji, wahidatan yang satu, wa qabla dzalika, dan sebelum itu, marrotaini 2 kali, wa qabla, dan sebelum itu, marrotaini halnya 2 kali. Jadi Kanjeng Nabi haji itu sekali, tapi beliau itu pernah menunaikan haji 2 kali, itu juga sebelum hijrah. Artinya sebelum beliau pergi ke Madinah. Jadi ketika beliau masih di Mekah, beliau sempat melaksanakan ibadah haji 2 kali. Kemudian setelah hijrah, beliau melaksanakan haji cuma sekali. Wa kharaja sallallahu wa kharaja, dan telah keluar siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, pada haji wada. Haji wada ini haji perpisahan, yaitu haji satu-satunya, haji pertama dan terakhir kalinya ketika beliau sudah hijrah, ketika beliau sudah mukim di Madinah, beliau melakukan haji wada. Naharon, halnya siang hari, ba'da antarojala, setelah beliau turun, ba'da antarojala, setelah beliau turun, ba'da antarojala, setelah turun siapa beliau, siapa Kanjeng Nabi, ba'da antarojala, setelah turun siapa Kanjeng Nabi, wadahana, dan telah memakai minyak siapa Kanjeng Nabi, wadahana, dan telah memakai minyak siapa Kanjeng Nabi, watatoyaba, dan telah memakai wewangian siapa Kanjeng Nabi, watatoyaba, dan telah memakai wewangian siapa Kanjeng Nabi, fabata, maka bermukim, berdiam, fabata, maka berdiam siapa Kanjeng Nabi, bizil hulaifati, di tempat Zil Hulaifah. Jadi Nabi SAW itu, Nabi Muhammad ketika haji wada, beliau keluar siang-siang hari, kemudian beliau turun dari kayak semacam bukit ya, turun dari bukit, memakai minyak, memakai wewangian, kemudian beliau bermukim di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini tempat mikotnya orang Madinah. Mikot itu tempat
Mikot itu tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi sebagai pintu masuk untuk mulai haji dan umrah. Jadi mikot itu semacam tempat atau waktu yang udah ditetapin oleh Kanjeng Nabi sebagai pintu masuk untuk memulai haji dan umrah. Mikot. Dzulhulaifah ini mikot, tempat mikot orang-orang Madinah. Waqala dan telah bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani ata datang ni akan diriku al-lailata akan malam, atin yang datang min rabbi dari Tuhanku, faqala maka berkata siapa Allah, sholli salatlah fi hadzal wadi di lembah ini al-mubaraki yang diberkahi. Wakul dan katakanlah ya Muhammad, umratan sebagai umrah fi hajjatin dalam haji. Jadi Rasulullah bersabda, datang suatu malam di mana malam itu Tuhan katakan pada Kanjeng Nabi, apa katanya Allah? Sholli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di salatlah di lembah yang diberkahi ini. Nah, Wadi Mubarak ini, lembah diberkahi itu apa? Wadi Mubarak ini yaitu Wadi Akik. Ya, Wadi Akik. Kemudian Allah melanjutkan berfirman kepada Kanjeng Nabi, umratan fil hajj. Berumrahlah pada haji ini. Jadi umrohnya berbarengan dengan haji, namanya itu haji korin. Fa'ahrama maka berihram siapa Kanjeng Nabi bihima dengan haji dan umroh qorinan halnya berbarengan. Jadi haji korin ya. Wadakhala dan masuk siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan kota Mekah yaumal ahadi pada hari Ahad, bukrotan halnya pagi-pagi, min kadain dari kada, min saniyatil ulia dari bukit ulia. Wa tawafa dan tawaf siapa Nabi bilil kudumi untuk kedatangan. Wa faromala dan berlari-lari kecil siapa Kanjeng Nabi salasan akan 3. Faromala maka berlari-lari kecil siapa Kanjeng Nabi salasan akan 3. Wa masya dan berjalan siapa Kanjeng Nabi arba'an akan 4. Thumma kemudian kharaja keluar siapa Kanjeng Nabi ila Sofa ke bukit Sofa. Fasa'a dan bersa'i siapa Kanjeng Nabi raqiban halnya dengan mengendarai. Fasa'a bersa'i siapa Kanjeng Nabi raqiban halnya dengan mengendarai. Thumma kemudian amara memerintahkan siapa Kanjeng Nabi man akan orang lam yasukil hadya, lam yasuk yang membawa al hadya, man akan orang lam yasuk tidak membawa, lam yasuk tidak membawa al hadya akan sembelihan, al hadya akan sembelihan, bifaskhil haji karena dapat merusak haji, bifaskhil haji karena dapat merusak haji, ilal umrati terhadap umrah, ilal umrati terhadap umrah. Wa nazala dan turun siapa Kanjeng Nabi bi'a'lal hajuni dari atas gunung Hajun, bi'a'lal hajuni dari atas gunung Hajun. Jadi kemudian setelah melakukan haji, beliau melakukan haji qorin ya kan, beliau keluar dari Mekah pada hari Minggu pagi-pagi banget, itu hari Minggu pagi-pagi banget beliau keluar, beliau pergi dari Kada ke Bukit Ulia. Di Bukit Ulia beliau tawaf, ya kalau istilah hajinya itu tawaf kudum, tawaf kedatangan. Beliau tawaf, beliau kemudian melakukan lari-lari kecil 3 kali, lari-lari kecil 3 kali, kemudian juga beliau berjalan seperti biasa 4 kali. Setelah itu beliau keluar
keluar dari Bukit Ulia menuju ke Bukit Sofa. Setelah sampai Bukit Sofa, beliau bersa'i. Nah, sa'i beliau ini menggunakan kendaraan. Jadi sebenarnya ada yang menyatakan nggak boleh sa'i pakai kendaraan, tapi di sini Nabi pernah melakukan sa'i menggunakan kendaraan. Ya, kalau pada zaman itu mungkin beliau menggunakan unta. Tsumma amara man lam yasukil hadiya bi faskhil haji ila umrah. Kemudian Nabi SAW melarang orang untuk membawa sembelihan. Kenapa dilarang? Karena ditakutkan dapat karena kalau bawa sembelihan itu nanti hajinya itu gugur gitu, batal. Hajinya itu batal. Jadi nanti umrohnya sia-sia. Kemudian setelah itu beliau turun dari Gunung Hajun. Hajun ini nama gunung ya. Jadi beliau turun dari Gunung Hajun. Falamma maka ketika kana ada apa yaumut tarwiyati hari tarwiyah. Tawajjaha pergi siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ila Mina ke Mina. Fasolla maka salat siapa Kanjeng Nabi biha di Mina az-zuhra akan zuhur wal asra akan salat asar wal maghriba akan salat maghrib wal isya'a akan salat isya. Wabata dan menginap siapa Kanjeng Nabi biha di Mina wasola dan solat siapa Kanjeng Nabi biha di Mina asubha akal solat subuh. Jadi ketika hari tarwiyah itu 8 Dzulhijjah ya, hari tarwiyah. Tarwiyah sendiri artinya itu berpikir atau merenung. Ketika hari tarwiyah beliau itu pergi ke Mina. Beliau pergi ke Mina, beliau melakukan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya di sana. Sampai-sampai beliau menginap dan sholat subuh di sana. Falamma maka ketika tolaat terbit apa asyamsu matahari. Saro pergi siapa Kanjeng Nabi ila Arafata ke Bukit Arafah. Nih Arafah ini bukit aku bukan sih? Lupa. Ila Arafata ke Arafah waduribat dan membuat waduribat aifu ilat waduribat dan dibuat apa kubatuhu kubahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Namirota di Namiroh. Namirah itu masjid ya, Masjid Namiroh. Namiroh juga nama masjid, tapi Namiroh di sini ini nama gunung kecil. Gunung kecil yang dapat dilihat dari gunung kecil yang dapat dilihat dari barat Masjid Arafah. Masjid Arafah juga disebut Masjid Namiroh. Jadi Namiroh ini nama gunung. Nah, di sebelah baratnya itu ada masjid. Nah, masjidnya itu dinamakan Masjid Namiroh juga. Tapi terkadang juga dinamai Masjid Arafah. Fa'aqoma kemudian beliau bangun biha di Arafah. Fa'aqoma maka bangun siapa beliau Kanjeng Nabi biha di Arafah hatta sampai hilang apa asyamsu matahari. Fakhotobah maka berkhutbah siapa Kanjeng Nabi an-nasa akan manusia. Wasola dan solat siapa Kanjeng Nabi bihim bersama manusia. Az-zuhra akan solat zuhur wal asra dan solat asar biadzanin dengan satu azan wa iqamata ini dan dua qomat, dua iqamah. Jadi ketika beliau masih di Mina, matahari ini mau terbit, beliau pergi ke Arafah. Di Arafah, di sana beliau bikin kubah, bikin suatu tempat, di mana tempatnya itu di gunung kecil yang dinamakan Namiroh. Di gunung kecil ini, sebelah baratnya ini ada Masjid Arafah. Dan Masjid Arafah ini terkadang dinamakan juga Masjid Namiroh. Kemudian setelah matahari tergelincir ya, udah sore,
ya kurang lebih zuhur lah. Beliau bangun bangun dari kubahnya, kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur beliau melakukan khutbah. Ini khutbah yang terakhir kalinya sebelum beliau wafat ini. Ya, beliau melaksanakan khutbah sampai asar, sampai asar. Jadi azannya tuh pertama kali, azannya tuh cuma sekali, yaitu waktu zuhur doang. Kemudian qomatnya dua kali, yaitu qomat sholat zuhur sama qomat sholat asar. Karena dari zuhur ke asar beliau khutbah. Tuma kemudian roha beristirahat siapa kanjeng Nabi ilal mauqifi, di tempat pemberhentian. Ya, tempat pemberhentian ini apa sih kalau istilah orang-orang haji itu ada mauqif-mauqifnya gitu. Ini kurang tahu juga ini tempat berhentinya Nabi di mana, istirahatnya Nabi di mana di sini nih. Summa kemudian roha beristirahat siapa kanjeng Nabi dan mauqifi di tempat pemberhentian falam yazal, dan tidak berhenti siapa kanjeng Nabi ya berdoa siapa kanjeng Nabi, wa yuhallilu dan membaca tahlil siapa kanjeng Nabi, wa yukabbiru dan membaca takbir siapa kanjeng Nabi, sehingga hatta sampai zagoti syamsu zagot, memutar, zagot memutar apa syamsu matahari. Jadi mauqif ini bisa jadi kubah ya, dari tempat berdiamnya kanjeng Nabi, tapi kurang tahu lah wallahu alam karena belum pernah ke sana. Jadi mauqif ini beliau berhenti beristirahat, terus kemudian beliau terus-terusan berdoa, membaca tahlil, membaca takbir sampai matahari itu agak sedikit ke sore-sorean gitu. Sore sampai sore. Ini udah lain harinya. Tadi udah khutbah, kemudian beliau istirahat sampai menjelang mau maghrib. Summa kemudian dafa'a pergi siapa kanjeng Nabi ilal Muzdalifati, ke Muzdalifah, ba'dal ghurubi setelah maghrib. Setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah maghrib. Wabata dan menginap siapa kanjeng Nabi biha di Muzdalifah. Biha di Muzdalifah. Wasolat dan sholat siapa kanjeng Nabi asubha akan sholat subuh. Summa kemudian wakofa berdiam siapa kanjeng Nabi bil masyaril harami di Masjidil Haram. Hatta sampai asfaro menguning sore. Sampai sore. Jadi ini beliau khutbah sampai asar. Kemudian beliau istirahat sejenak. Istirahat sambil membaca doa terus menerus dan baca tahlil takbir. Sampai matahari ini mau maghrib. Zagoti syams. Kemudian setelah mau maghrib ini beliau pergi ke Muzdalifah. Oh enggak begini. Setelah beliau khutbah, beliau istirahat, dan ketika beliau istirahat itu terus ya istirahat sampai maghrib. Setelah maghrib beliau pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah beliau nginap di sana sampai sholat subuh juga di sana. Kemudian beliau berhenti di Masjidil Haram sampai sore seharian. Summa kemudian dafa'a pergi siapa kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, ila Mina ke Mina, faroma maka melempar siapa kanjeng Nabi jamrotal aqobah, akan jamroh aqobah atau jumroh aqobah, bisa bai hasoyatin dengan 7 beberapa batu kerikil, bisa bai hasoyatin dengan 7 beberapa batu kerikil, wa fi salasati ayyamit tasyriki, dan pada 3 beberapa hari tasyrik, wa fi salasati ayyamit tasyriki, dan pada 3 beberapa hari tasyrik, karena ada siapa Nabi yarmi melempar siapa Nabi fi kulli yaumin di setiap harinya, minha dari sabu dari sabu hasoyat
dari sab'u hasayat itu al-jamarati beberapa jamaroh. Ini khobar dari kana. Al-jamarati akan beberapa jamaroh asalasa yang tiga. Masyian halnya berjalan sab'in dengan 7 kali. Ini lebih rincinya ini kalau misalkan kita belajar manasik haji ini. Jadi setelah beliau di Masjidil Haram sampai sore dan kemudian beliau istirahat di Masjidil Haram, sebelum terbitnya matahari beliau pergi ke Mina. Udah sampai Mina beliau melemparkan jamrah Aqobah dengan 7 kerikil, dan yang mana dilaksanakan oleh beliau pada hari-hari tasyrik. Setiap hari itu beliau melempar tuh. Jadi ada jamratul ula atau jamrah sugro ya, jamratul ula atau jamrah sugro, kemudian jamratul wusta, dan kemudian jamrah Aqobah. Ada 3 kali jamrah, 3 kali lemparan batu, melempar batu. Ya bda'u memulai siapa kanjeng Nabi billati tali dengan yang ditinggalkan. Billati tali dengan yang ditinggalkan. Al-khayfa akan masjid. Summa bil wusta, kemudian jamrah wusta. Summa bi jamratil aqobati, kemudian dengan jamrah Aqobah, jamrah yang ketiga. Wa yutilu, dan memanjangkan siapa kanjeng Nabi. Ad-du'a akan doa ingdal ula pada jamrah pertama, wasaniyati dan jamrah kedua. Jadi beliau memulainya itu dari masjid ya. Beliau mulai setelah melakukan jamrah pertama, kemudian dari masjid ini beliau melakukan jamrah kedua dan ketiga. Dan jamrah pertama dan kedua ini beliau selalu memanjatkan doa terus menerus. Wanaharo, dan menyembelih siapa kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma nuzulihi pada hari sampainya beliau Mina akan Mina. Wa afaldu, dan melakukan tawaf ifadah siapa kanjeng Nabi. Wa afado, dan telah melakukan tawaf ifadah siapa kanjeng Nabi. Ilal baiti, terhadap Makkah. Wa tawafa, dan tawaf siapa kanjeng Nabi. Wa tawafa, dan tawaf siapa kanjeng Nabi. Bihi, dengan bait, dengan Makkah. Sab'an, akan 7. Summa kemudian ata mendatangi siapa kanjeng Nabi. Asyqayata, akan waduk. Fastasqa, maka beliau meminum. Maka meminum siapa beliau. Ini minum air Zam-Zam ya. Summa kemudian roja'a, pulang siapa kanjeng Nabi. Ila Mina, ke Mina. Nah, kemudian setelah sampai di Mina, tadi itu kan beliau kan pergi ke Mina, habis ke Mina beliau melakukan jamroh. Setelah jamroh, beliau pulang ke Mina, beliau menyembelih, terus melaksanakan tawaf ifadah, melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian beliau mendatangi waduk dan meminum air Zam-Zam. Setelah itu beliau pulang lagi ke Mina. Ini masih di Mina sih, maksudnya tempat beliau tinggal gitu. Ini masih daerah Mina. Jadi udah sampai di Mina, melakukan tawaf ifadah, tawaf 7 kali, minum, terus beliau kembali ke tempat beliau. Masih di Mina. Suma kemudian nafaro ai zahaba, atau nafaro juga bisa muncul artinya. Suma kemudian nafaro
pergi siapa Kanjeng Nabi fil yaumi salisi pada hari yang ketiga. Fa nazala maka menginap atau berdiam atau ya berdiam, turun. Nazala itu bisa diartikan beristirahat, wa nazala dan beristirahat siapa Kanjeng Nabi. Al-muhassoba akan tempat yang banyak batunya. Al-muhassoba akan tempat yang banyak batunya. Wa a'maro dan berumroh, mengumrohkan siapa Kanjeng Nabi. Aisyah akan Aisyah radhiyallahu anha minat Naimi dari Masjid Tanaim. Minat Naimi dari Masjid Tanaim, thumma kemudian amara memerintahkan siapa Kanjeng Nabi akan Aisyah birohili untuk berjalan. Thumma kemudian tawaf siapa Kanjeng Nabi lil wada'i untuk perpisahan, tawaf wada. Watawajaha dan pergi siapa Kanjeng Nabi ilal Madinati ke Madinah. Wa amma umaruhu dan adapun umrohnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fa'arbaun 4 kali. Kulluha semua umrohnya Kanjeng Nabi fi Dzulqa'dati pada bulan Dzulqa'dah. Jadi di hari ketiga ini sumana farafil yaumi salis, di hari ketiga ini beliau berdiam diri di Muhassab. Turun dari Muhassab. Ya, beliau di Muhassab. Muhassab itu tempat yang banyak batunya. Muhassab juga biasanya itu kan banyak batu-batu, di situ juga batu-batunya tuh digunain buat pembangunan Mekah. Beliau turun dari Muhassab pada hari ketiga, kemudian beliau mengumrohkan Sayyidah Aisyah, mengumrohkan dari Tanaim, Masjid Tanaim ya, dari Masjid Tanaim di Mekah itu. Dan Masjid Tanaim ini juga disebut Masjid Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah mengumrohkan Aisyah, beliau juga memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk berjalan. Kemudian Tuma Tawafil Wada, kemudian beliau tawaf wada, tawaf untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu beliau pulang ke Madinah. Setelah itu beliau pulang ke Madinah. Wa amma umaruhu dan umrohnya Kanjeng Nabi itu dihitung itu semuanya itu 4 kali. Dan umrohnya Kanjeng Nabi itu semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Jadi Nabi itu umroh 4 kali, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau yang sekarang ini, Haji Qorin ini, beliau ini lakukan sama umroh. Jadi umrohnya 5 kali. Yang 4 di bulan Dzulqa'dah, yang pertama dibarengin haji, ya di bulan haji kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.